Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami kelompok 90 dari KKN 80 membuat buku ajar yang bertemakan cara menjaga sikap dengan baik dan benar. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Latar belakang. Saat ini menjaga sikap perkataan dan juga etika merupakan salah satu hal yang penting yang baiknya diajarkan kepada anak-anak sedari dini. Kerap kita jumpai anak-anak muda berperilaku kurang sopan bahkan terkadang di lingkungan formal sekalipun. Misalnya, anak-anak mengeluarkan kata-kata yang kurang elok didengar. Di Kulon Progo sendiri ditemukan isu tentang kenakalan remaja yang cukup meresahkan masyarakat, sehingga dengan adanya buku ajar ini diharapkan dapat memberikan pelajaran dan membantu anak-anak dalam berperilaku dan menjadi bekal kecil bagi mereka sedari dini untuk masa depan serta membawa dampak yang besar sekaligus positif di lingkungan sekitarnya. Buku ini terdiri dari 3 subjudul. Yang pertama, cara berbicara dengan sopan, cara menghargai perbedaan atau toleransi, cara menjaga sikap di lingkungan sekitar. Dimulai dengan berbicara dengan sopan. Maaf atau terima kasih dan juga tolong merupakan kata-kata yang teman-teman harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal ketika butuh bantuan, berbuat salah, menerima pertolongan teman, dan lain-lainnya. Lalu, apa sih alasan kita harus menggunakan kata-kata tersebut dan bagaimana contohnya? 1. Jangan takut meminta maaf. Ketika kita berbuat salah, sengaja atau tidak disengaja, hendaknya kita mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf. Ketika teman meminta maaf, berarti teman menyesal atas perbuatan kita yang menyakiti orang lain. Contohnya, jika kita lupa dengan janji bermain yang dibuat bersama teman, maka ucapkanlah, "Saya minta maaf karena lupa dengan janji yang kita buat." Bagaimana kalau kita rencanakan lagi dari awal? Lalu, jika kita melakukan kesalahan pada orang tua kita, maka jangan ragu untuk meminta maaf. "Ayah, Ibu, saya minta maaf telah berbohong. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi." Lalu yang kedua adalah berterima kasih. Untuk menunjukkan rasa bersyukur, teman-teman jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Lalu, kapan sih kita harus mengucapkan terima kasih? Contohnya bagaimana? Misalnya, saat ibu menyiapkan sarapan sebelum kita berangkat sekolah. Karena kita bersyukur bisa sarapan pagi dengan kerja keras ibu, maka kita ucapkan, "Ibu, terima kasih sudah menyiapkan sarapan yang enak dan bergizi." Contoh lain dalam menggunakan kata terima kasih adalah saat teman membantu kita dalam mengerjakan tugas. "Terima kasih ya sudah membantu saya." Atau setelah mendapatkan pujian, maka ucapkan terima kasih atas pujiannya. Materi berikutnya adalah ucapkan tolong saat meminta bantuan. Misalnya adalah saat kita minta diambilkan barang di tempat tinggi, maka ucapkan, "Permisi Pak, Bu, bisa minta tolong diambilkan barang tersebut." Materi keempat adalah jangan berkata kasar. Coba teman-teman pikirkan, apakah kata-kata yang akan kita ucapkan menyakiti perasaan orang lain? Apakah sopan? Jika menyakiti dan tidak sopan, maka jangan ucapkan dan hindari menggunakan kata-kata tersebut. Selanjutnya akan membahas tentang toleransi. Apa itu toleransi? Kenapa di buku ini membahas toleransi? Apakah penting toleransi di dalam kehidupan? Atau bagaimana toleransi menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita? Kapan kita melakukan toleransi? Siapa aja yang harus melakukan toleransi? Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai isi yang ada di buku ini. Yang pertama, toleransi adalah sikap yang menghargai perbedaan. Semua orang punya agama, asal, kulit, atau suku yang berbeda. Oleh karena itu, manusia memiliki perbedaan satu sama lain. Selanjutnya, tujuan toleransi. Toleransi memiliki tujuan yang sangat berguna di kehidupan kita.
Ada 4 tujuan toleransi. Yang pertama, menjaga keharmonisan masyarakat. Yang kedua, mencegah perpecahan. Yang ketiga, menyatukan perbedaan. Yang keempat, meningkatkan perdamaian. Kemudian, apa saja sih dampak dari toleransi itu? Dengan adanya toleransi di kehidupan manusia, akan ada banyak dampak positif. Di antaranya yaitu membangun rasa nasionalisme, menanamkan rasa persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, mengurangi sifat egois, dan mempermudah proses musyawarah. Lalu, contoh toleransi itu seperti apa? Ada banyak sekali contoh toleransi yang terjadi di sekitar kita. Contoh toleransi yang paling sederhana yaitu Budi yang beragama Islam menghormati hari raya Natal yang diadakan oleh teman-temannya yang beragama Kristen, atau Sinta menghargai setiap warna kulit yang dimiliki oleh teman-temannya. Kemudian, toleransi seperti apa sih yang buruk? Toleransi yang buruk tidak boleh dicontoh atau sangat dihindari. Contoh toleransi yang buruk adalah sebagai berikut. Membandingkan kepercayaan yang dimiliki masing-masing, menganggap kulit putih adalah manusia super dan kulit hitam adalah manusia rendah, dan orang kaya hanya berteman dengan orang kaya, kemudian orang kaya menghindari berteman dengan orang miskin. Untuk cara sikap toleransi, di sini ada banyak cara yang dilakukan untuk menyalakan toleransi. Di sini, aku mau kasih contoh antaranya. Yang pertama, tidak mengucapkan kalimat yang menunjukkan perbandingan. Contohnya, aku hanya berteman dengan orang kaya saja. Aku tidak mau berteman dengan orang yang miskin. Arti kalimat tersebut menunjukkan bahwa kita tidak bertoleransi dalam berteman. Yang kedua, tidak menunjukkan tindakan yang merusak perdamaian. Contohnya, agamamu tidak benar, agamakulah yang lebih benar. Tindakan tersebut dapat merusak toleransi kita dengan orang lain. Selain dua ini, ada banyak lagi cara-cara yang bisa dilakukan. Yang penting, dua cara sudah cukup dan dapat kalian lakukan. Jadi, toleransi itu sangat penting karena bisa membawa dampak positif di sekitar lingkungan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya pembahasan di atas tadi, toleransi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita. Kita harus melakukan toleransi di setiap waktu, baik itu di sekolah, di rumah, atau di tempat lainnya. Hampir semua orang harus hidup dengan toleransi, baik anak-anak, dewasa, dan orang tua. Selanjutnya, kita akan membahas menjaga sikap. Kita akan membahas menjaga sikap itu apa sih? Apa aja sih contoh-contohnya? Jadi, di buku ajar ini kita akan mengenal apa itu menjaga sikap, contoh-contoh, dan manfaatnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari menjaga sikap. Yang pertama ada respect. Respect dan menghargai semua orang, baik itu sudah kenal maupun baru kenal. Misalnya nih, ketika kita bertemu dengan orang baru, alangkah baiknya apabila tidak meremehkan orang lain, tetap rendah diri, dan tetap bersikap baik. Kemudian, yang kedua, menjaga gestur dan postur tubuh. Kenapa harus menjaga gestur dan postur tubuh? Gerakan tubuh tidak dapat membohongi, dan nantinya itu akan menggambarkan sikap kamu pada aslinya. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita dalam menjaga gestur dan postur tubuh yang baik? Salah satu contohnya yaitu kita masuk sekolah menjadi siswa baru, maka gunakan gestur tubuh yang baik. Tidak pentang-pentang, karena hal ini bisa saja dilihat oleh lingkungan sekitar kita bahwa kita menunjukkan hal yang tidak sopan atau menantang. Materi yang ketiga yaitu mengenai berbicara dengan nada pelan. Memandang sekeliling bahwa berbicara dengan volume suara yang keras dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Salah satu contoh dari berbicara dengan nada pelan yaitu seperti ketika kita berada di tempat kerja maupun di tempat umum, jangan melakukan aktivitas yang terkesan asik sendiri dengan teman berbicaramu hingga teriak-teriak atau tertawa secara berlebihan yang membuat orang-orang di sekitarmu menjadi tidak nyaman atau terganggu. Apa manfaat menjaga sikap? Yang pertama adalah lebih sehat. Pada nyatanya, bersikap baik dapat membuat kita menjadi sehat. Yang mana hal ini diakibatkan dalam diri tidak mempunyai beban dalam pikiran. Dan akan jauh dari depresi. Dan juga pemikiran positif yang timbul ini dapat membuat kita jarang sakit. Karena kehidupan kita cenderung menjadi lebih baik. Yang kedua, dapat bersosialisasi dengan mudah.
Sikap positif atau sikap yang baik yang kita lakukan dapat berpengaruh terhadap sosialisasi kita kepada orang lain. Karena pikiran positif kita ini membuat orang di sekitar kita merasa bahwa diri kita tidak memberi dampak buruk bagi mereka atau bagi orang lain tersebut. Lalu yang ketiga, menjadi produktif. Dalam halnya, pekerjaan sikap baik ini membuat kita menjadi lebih produktif. Misalnya, pekerjaan dapat menjadi mudah diselesaikan karena kita menyikapi sesuatu pekerjaan itu dengan baik, sehingga tidak menjadi beban. Dan menyelesaikannya pun menjadi lebih mudah, meskipun pekerjaan tersebut terlihat sangat berat. Mudah menyelesaikan masalah. Ketika kita menghadapi suatu masalah, dan kita menghadapinya dengan sikap yang baik, maka kita secara tidak langsung kita menyelesaikan masalah dengan baik juga. Dan tidak akan menimbulkan masalah selanjutnya dan tidak menimbulkan juga efek negatif ke orang lain. Selanjutnya adalah berwawasan luas. Nah, ketika kita bersikap baik ya di seluruh tempat atau dimanapun, maka kita akan selalu digambarkan oleh orang lain bahwa kita ini mempunyai wawasan yang luas. Karena ketika kita mempunyai sikap yang baik, maka kita itu seakan-akan mempunyai bahwa kita ini mampu mengendalikan diri yang baik juga. Oke, jadi di bagian penutup ini terdapat 3 poin yang dapat ditarik sebagai kesimpulan. Nah, jadi yang pertama itu adalah mempraktikkan tutur kata dan ucapan dari setiap kalimat yang keluar sangat mempengaruhi dalam menjaga atau membentuk sebuah hubungan. Poin yang kedua itu adalah hidup dengan toleransi yang tinggi dapat menciptakan kehidupan manusia yang penuh kedamaian dan ketentraman. Untuk poin ketiga, sikap dengan aura positif mampu menciptakan hubungan yang harmonis, mampu beradaptasi lingkungan, menyebarkan energi positif, serta membantu ketahanan diri. Oke, maka dari itu saja, semoga apa yang kami presentasikan buku ini, para pembaca bisa mendapatkan banyak manfaat dan mampu juga memahami dan mengerti isi dari buku ini. Oke, dari sekian itu kami ucapkan terima kasih.